Untuk pengalaman belajar di Koba cukup mudah diikuti, terus guru-guru yang mengajar, yang memberi materi pun menyenangkan. Yang pasti untuk proses pembelajaran atau proses pemberangkatan ke Jepang lewat Koba ini cukup mudah dan menyenangkan. Waktu ex-Japan dulu juga adalah pertanian. Iya, sekarang pertanian lagi. Wah, jadinya berarti nggak kaget ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, mohon maaf, sekarang usia berapa ini? Usia 28 tahun. 28 tahun. Mohon maaf, sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga. Jadi, Sobat Koba dimanapun kalian berada, kalau misalnya di luar sana masih bingung, kalau sudah berkeluarga, boleh nggak ya? Iya. Jawabannya? Masih bisa. Masih boleh. Dan kemudian usianya lewat dari 25 tahun, sehat jasmani, fisik, dan juga rohani, silakan gabung bersama kami di Koba Group. Sobat Koba Channel, Rizky kembali lagi menyapa kalian dimanapun berada, bahagia dan juga sukses selalu buat kalian. Kali ini Rizky ingin menyapa kalian dimanapun berada dan ingin mengajak kalian untuk menyimak obrolan santai. Ya, ini di sini sudah ada 4 orang ganteng-ganteng ya dari Koba pastinya. Mau ngapain di sini bergabung bersama di Koba Channel? Langsung saja kita simak. Perkenalkan, nama saya Agun, asal dari Subang, umur 22 tahun. Perkenalkan, nama saya Ardi, asal dari Lampung, umur 26 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Ian, umur 24 tahun dari Subang. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo, berasal dari Sukoharjo. Nah, di sini sudah bergabung 4 orang dari berbagai daerah dan kemudian mereka mau ngapain nih ya? Siap. Tadi siapa? Agun. Agun. Iya. Gun, dalam waktu dekat akan berangkat ke Jepang. Ya, betul. Tujuan utama saya berangkat ke Jepang untuk membantu ekonomi keluarga, itu yang paling utama. Dan menurut saya, Koba adalah tempat yang tepat, prosesnya cepat, semuanya lancar, insyaallah. Amin. Amin. Ini berangkat ke Jepang untuk bidang pekerjaan apa, Gun? Di bidang pertanian. Pertanian. Iya. Oke, itu nanti apa? Pemagangan atau Tokutegino, Gun? Kebetulan Agun sekarang Tokutegino ambilnya. Tokutegino. Dan kemudian apakah Agun sebelumnya sudah berangkat ke Jepang? Agun pemula sekarang. Pemula. Jadi artinya adalah untuk Agun ini bisa dibilang adalah newcomer. Betul? Betul. Ya, baik. Kita berlanjut ke sebelahnya. Adi berangkat ke Jepang untuk bidang pekerjaan apa, Di? Pertanian. Pertanian. Ini satu tim semuanya, satu tempat. Ya, satu tempat. Di daerah mana? Di daerah Ibaraki. Ibaraki, siap. Ardi, kalau Sensei tidak salah, Ardi ini adalah salah satu siswa Koba juga. Iya, benar. Oke, silakan ceritakan atau bagi informasi kepada Sobat Koba selama pengalaman belajar di Koba. Untuk pengalaman belajar di Koba cukup mudah diikuti, terus guru-guru yang mengajar, yang memberi materi pun menyenangkan. Yang pasti untuk proses pembelajaran atau proses pemberangkatan ke Jepang lewat Koba ini cukup mudah dan menyenangkan. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih, pembelajaran bahasa Jepang waktu Ardi mengikuti proses pembelajaran di Koba ini berapa lama? Untuk di Koba sendiri saya ikut pelajarannya kurang lebih selama 5 bulan. 5 bulan. Dan setelah itu langsung diikutkan Mensetsu atau gimana, Ar? Untuk ikut Mensetsu karena proses TG atau Tokutegino sendiri kita kan harus punya sertifikat, yaitu sertifikat JFT A2 dan sertifikat skill pertanian atau sertifikat job yang akan kita ikuti. Baik. Setelah kita belajar selama 5 bulan, kita akan ikut tes terlebih dahulu. Setelah mendapat sertifikat, baru kita langsung diikutkan job yang kita inginkan. JFT A2 ya, Ardi ya? Benar. Oke. Nah, itu apakah ada pembekalan di Koba juga untuk persiapan JFT A2 dan skillnya? Untuk pembekalan sebelum mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat, dari Koba sendiri kita sudah dibekali baik itu materi atau tes-tes latihan sebelum kita mengikuti tes ujian. Jadi pada intinya kesimpulannya Koba ini adalah untuk mengantarkan siswa-siswinya berangkat ke Jepang, memberi pelatihan yang real dan kemudian nyata juga janjinya. Pembelajaran, prosesnya jelas dan kemudian cepat berangkatnya. Benar begitu, Ar? Benar. Siap.
Ya, Yan, ini berangkatnya juga satu tim juga? Ya. Oke. Ini tadi berasal dari daerah mana ya? Dari Subang. Subang. Oke. Sama juga dengan Agun. Iya. Dan kemudian newcomer juga. Enggak, saya itu ex magang. Ex magang. Kalau boleh tahu nih pernah di Jepang berapa lama? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Nah, itu programnya apa? Saya dulu di cleaning service Cleaning service. Dan kemudian di daerah mana? di daerah Hiroshima. Hiroshima. Alasannya kenapa sekarang mau belok menjadi Visa Tokutegino? Karena saya melihat dari sebelum pulang ada beberapa berita tentang bisa balik lagi ke Jepang dengan Visa Tokutegino, dan saya mencari tempat di mana yang benar-benar terpercaya, dan kebetulan saya menemukan Koba. Oke. Berikutnya yang terakhir nih. Mas Joko. Joko-san. Siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya ex pertanian dari Ibaraki juga. Sekarang saya ke Visa TG atau Tokutegino. Pengalaman saya selama di Jepang dulu, saya 3 tahun di sana di pertanian tela dan benang. Tapi sekarang saya balik lagi ke Jepang melalui Koba. Saya dapat informasi Koba ini dari teman-teman yang sudah terbang duluan. Jadi saya mengikuti jejak mereka. Oke, jadi artinya teman-temannya adalah sudah berangkat dari Koba dan juga memberikan bukti, bukan sekedar janji. Benar ya? Benar. Jadi artinya waktu ex Japan dulu juga adalah pertanian. Iya, Sekarang pertanian lagi. Wah, jadinya berarti nggak kaget ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, mohon maaf, sekarang usia berapa ini? Usia 28 tahun. 28 tahun. Mohon maaf, sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Jadi, Sobat Koba dimanapun kalian berada, kalau misalnya di luar sana masih bingung, kalau sudah berkeluarga, boleh nggak ya? Iya. Jawabannya? Masih bisa. Masih boleh. Dan kemudian usianya lewat dari 25 tahun, sehat jasmani, fisik, dan juga rohani, silakan gabung bersama kami di Koba Group. Oke, siap. Dari teman-teman semua ini ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan dan juga kesan berangkat dari Koba itu bagaimana? Silakan. Ya, pesan saya kalau mau ke Jepang, siapkan mentalnya untuk kerja di sana. Di sana bukan main. Jadi di sana harus siap mental, harus kuat, harus cekatan pasti kalau kerja. Jangan main-main di sana. Itu aja. Sedikit kalimat yang tadi, kuat mental. Iya. Karena di sini adalah Mas Joko memang sudah pernah pengalaman di Jepang. Iya. Oke, ya. Dan teman-teman di sini adalah memang newcomer. Ya. Ya. Jadi artinya Mas Joko sudah tahu sepak terjang di sana. Kemudian juga kondisi cuaca. Ya. Kemudian misalnya nih tempat makanan atau kuliner yang enak misalnya gitu ya. Oke, jadi artinya kalau untuk seperti shock culture atau misalnya kaget itu mungkin tipis kemungkinan ya. Iya. Jadi kalau udah biasa nih. Udah biasa. Tapi kalau untuk teman-teman ini mungkin bisa nanti belajar dari Mas Joko atau mungkin dari sekarang udah banyak kok informasi ya yang bisa memberikan kalian mengedukasi bagaimana kita hidup di Jepang, kemudian kita berbaur di komunitas atau di lingkungan pekerjaan orang Jepang. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan dari teman-teman sekalian? Untuk kesan-kesan saya selama berada dan belajar di Koba, sebelumnya saya memang sebelum masuk ke Koba, saya sudah sedikit mencari tahu atau mempelajari baik itu dari huruf hiragana, katakana, dan kanji, hanya sekedar tahu. Nah, setelah saya mengenal dan sedikit tahu, saya baru masuk ke Koba. Nah, untuk di Koba sendiri, saya bertemu dengan guru-guru yang mengajarkan saya dan bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai daerah. Cukup menyenangkan buat saya, karena dari guru-gurunya sendiri mengajarkan memberikan pelajaran yang cukup jelas, mudah dipahami. Proses saya dari pertama belajar itu kurang lebih memakan waktu sekitar 5 bulan. Itu dari mulai katakana hiragana, terus pengenalan pola kalimat, dan sedikit pengenalan tentang huruf-huruf
kanji atau huruf-huruf Jepang. Nah, untuk proses setelah 5 bulan atau setelah saya dirasa cukup untuk ikut tes bahasa, saya dibimbing lagi atau diberi lagi pengarahan supaya saya bisa sekali ikut dan saya lulus. Dan alhamdulillah setelah saya diberi bimbingan, setelah saya diberi pengalaman, setelah saya belajar 5 bulan sebelumnya, sekali saya ikut tes JFT A2, alhamdulillah saya langsung lulus. Dan setelah beberapa waktu saya ikut lagi tes skill pertanian. Sebelumnya pun saya diberi bimbingan dan diberi pengarahan juga, baik itu materi dan lain-lainnya untuk persiapan. Dan alhamdulillah satu kali saya ikut tes, saya langsung lulus juga. Setelah saya lulus kedua persyaratan tersebut, persyaratan untuk proses Tokutegino, saya langsung memberi kabar pihak Koba bahwa saya sudah mendapatkan 2 sertifikat tersebut. Dan setelah memberi kabar 3 hari, saya langsung diikutkan wawancara. Dan alhamdulillah 1 kali wawancara saya langsung lulus juga. Dan setelah wawancara diproses kembali kan, baik itu proses tanda tangan kontrak sampai turunnya COE. Nah, dari situ setelah turun COE saya dibantu juga pengurusan baik itu berkas paspor, visa, atau mungkin KTKLN dan lain-lainnya. Semua dibantu oleh Koba, oleh staf-staf Koba. Dan alhamdulillah saya akan berangkat di minggu depan. Baik, dalam waktu dekat artinya Ardi insya Allah akan cepat untuk bisa berangkat dan menjemput impian ke Jepang. Iya. Baik, Sobat Koba, itulah obrolan santai dan bincang-bincang santai Rizky bersama pekerja migran Indonesia yang berangkat dari Koba dengan visa Tokutegino atau SSW yang di bidang pertanian di daerah Ibaraki, Jepang. Dan semoga teman-teman semua dapat bekerja dengan lancar, sehat selalu, ya, sejahtera, dan kemudian bisa selamat juga sampai kembali ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga. Tentunya pastinya bisa lancar menjemput rezekinya di Jepang. Amin. Ingat selalu, Rizky tunggu Sobat Koba dimanapun berada untuk bisa berangkat dengan visa Tokutegino atau pemagangan. Silakan hubungi nomor yang tertera di sini atau web kami dan media sosial kami. Selalu subscribe dan juga like dan juga komen. Kami tunggu untuk perbaikan-perbaikan diri Koba Channel. Baik, Koba memberikan solusi bukan ilusi. Koba Pasti bisa. Arigatou gozaimashita. Sayonara.